Halo pemirsa, kita jumpa lagi di channel ini. Masih seputar ijazah palsu Jokowi. Akhirnya, Jokowi menunjukkan ijazah miliknya di depan wartawan di kediamannya di Solo dengan syarat tidak boleh difoto. Menurut pengakuan salah satu wartawan yang ada di situ, itu berlangsung selama 30 menit. Dari Pak Jokowi menyuruh media untuk masuk, tapi dengan catatan tidak boleh membawa HP dan memotret ataupun video seperti itu. Baik, di ngobrol-ngobrol itu Pak Jokowi menjelaskan tidak kenapa kok mau memberikan atau menunjukkan ijazahnya kepada wartawan begitu, tapi kepada yang melakukan demonstrasi begitu tidak ditujukan. Dijelaskan tidak kepada wartawan, Mas Arya? Tidak dijelaskan sama sekali, Mas, untuk hanya mengobrol santai biasa aja. Terus cara menunjukkannya itu gimana, Mas Arya? Cara menunjukkannya itu ya kayak seperti ada buku ijazah gitu, terus nanti ada kertas lampiran ijazah dan dinyatakan lulus seperti itu. Oke, apakah wartawan diperbolehkan untuk memegang begitu, melihat secara langsung dengan jarak dekat begitu? Apakah ditaruh di meja atau gimana sih, Mas Arya? Ya, ditaruh di dekat dan teman-teman disuruh mendekat untuk lihat lagi lebih detailnya seperti apa dan foto Pak Jokowi itu seperti apa gitu. Berapa lama itu melihat seluruh ijazah itu dari SD, SMP, SMA, lalu kemudian perguruan tinggi itu berapa lama? Sekitar 30 menit, dari jam 9 sampai jam setengah 10. Pengamat komunikasi politik Effendi Ghazali mengatakan bahwa dalam waktu 30 menit itu tidak dapat dipastikan ijazah-ijazah tersebut benar-benar asli atau palsu. Ya nih, teman kita wartawan dari sana, kalau dilihatkan 30 menit sepotong kertas yang disebut ijazah itu ya, apakah bisa membedakan mana yang katakanlah asli ataukah mana yang ada masalah dan sebagainya? Kalau sekilas, kalau saya lihat cuma ijazah sih, pakai ijazah pada umumnya sih. Tapi untuk saya boleh simpulkan bahwa kita nggak punya kemampuan ya. Saya juga barangkali kalau hadir di Solo pada waktu itu diberikan 30 menit, saya nggak punya kemampuan untuk melakukan penilaian itu. Saya mau bandingkan gini, saya itu mengoleksi tiket-tiket Piala Dunia dari 1930 sampai 2022 kemarin. Kalau untuk melakukan penilaian terhadap tiket Piala Dunia dalam waktu yang singkat, misalnya 30 menit, saya harus meminta bantuan teman saya namanya Matteo Melodia dari Italia, Indiana Jones-nya tiket Piala Dunia, dan dia yang melakukan melihat itu. Balik ke pertanyaan Egan tadi, yang mau saya katakan, yang pertama tentu saja terima kasih kepada Pak Joko Widodo karena setidaknya ini sudah pernah diperlihatkan gitu loh, Arya dan Egan ya. Sebelumnya kan seakan-akan tidak ingin diperlihatkan. Yang kedua, bahwa Pak Jokowi punya hak untuk tidak memperlihatkan kecuali sudah bergulir nanti di pengadilan, itu harus kita akui juga. Tetapi poin ketiga yang jauh lebih penting, kalau kita pernah kuliah, biasanya yang berlaku itu adalah kalimat seperti ini. Ya, ini lucu ini kalimatnya. Ini ijazahku, mana ijazahmu? Kalau agak malu, biasanya ada masalah dengan itu. Kalau bangga, berbahagialah alma matermu. Kurang lebih begitu tuh. Sesederhana itu. Jadi banyak ahli yang mengatakan, kok masalah ini muter-muter gitu ya. Harus ada ujungnya, Egan. Dan ujung ini sudah dimulai dengan memperlihatkan ijazah Pak Joko Widodo, walaupun saya mau kasih catatan, barangkali sebagian dari teman-teman yang hadir seperti Mas Arya, atau kalaupun saya diundang hadir, dalam waktu 30 menit itu saya tidak bisa menyatakan ini ijazah asli, atau ada masalah, atau apapun. Saya tidak punya kemampuan untuk itu. Gitu ya, Gan? Salah satu tokoh reformasi, Amin Rais, mengaku tak percaya jika ijazah Jokowi disimpan di rumahnya. Nah, saya mempertimbangkan, kata Pak Jokowi, langkah hukum, karena ini sudah menjadi fitnah kemana-mana, pencemaran nama baik. Maka mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum, kata Jokowi ketika ditemui wartawan di Solo, Jawa Tengah, yaitu Rabu 16 April kemarin. Saya katakan ternyata Jokowi bukan penakut, tetapi pemberani, dalam tanda petik, karena yang dia akan tempuh adalah jalur hukum, dan dia akan menunjukkan ijazah aslinya, ijazah yang sampai detik ini belum pernah ada orang melihatnya selain Jokowi sendiri, kalau memang ada. Nah, mulai hari ini, jangan lagi kita menuntut Jokowi supaya konkret, sungguh-sungguh, tanpa melucu, nggak usah cengengesan, dapat menunjukkan ijazah aslinya. Nah, sekarang kita disuruh bersabar. Jokowi akan tunjukkan ijazah aslinya itu nanti bila kontroversi ijazah palsu Jokowi sudah sampai ke pengadilan, ke ranah hukum. Jadi inilah saya kira omongan Jokowi yang memang itu bisa menjadikan penyelesaian ya, yang tuntas, yang cesπlang. Jadi Jokowi yang sudah merusak kehidupan bernegara dan pemerintahan selama 10 tahun akan berani tampil gagah membawa ijazah asli yang katanya disimpan rapih di rumahnya. Saya nggak pernah percaya, kecuali setelah dibuktikan. Jadi sebaiknya Mas Jokowi sesegera mungkin Anda memerintahkan sejumlah lawyer atau kuasa hukum yang sudah ditunjuk untuk segera menyeret para tokoh yang tidak pernah berhenti meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya.
Jadi kata Jokowi, permintaan yang dilakukan sementara intelektual agar supaya Jokowi dapat menunjukkan ijazah aslinya telah menjadi fitnah murahan yang diulang-ulang. Ini kata Mulyono. Dengan nada mengancam, sabar itu ada batasnya. Sesungguhnya Jokowi sudah tahu cara paling jitu atau cesplang bagaimana menuntaskan isu ijazah palsunya yang cenderung tidak akan pernah reda atau berhenti. Sekali lagi, bahwa ijazah S1 Fakultas Sultan UGM yang asli yang dimilikinya ke forum pengadilan. Nah, Jokowi berhentilah berpikir ruwet-ruwet. Belum tapi sudah tapi belum. Asli tapi palsu, palsu tapi asli. Logika apa-apaan ini Mas Jokowi? Sebenarnya, kasus ijazah palsu Jokowi ini sudah pernah disidangkan di tahun 2023 silam. Namun, menurut Profesor Mahfud MD, persidangan itu tidak proporsional. Ya, ada yang mengatakan ini orang-orang yang yang gugat-gugat sama Pak Jokowi ini kok tidak selesai-selesai sih. Sudah lewat pengadilan, lewat berkali-kali. Memang menurut saya pengadilannya tidak proporsional yang sudah ditempuh selama ini. Tidak proporsional. Ya, tidak cukup mewakili. Ya. Kalau disebut itu diadili oleh peradilan perdata. Perdata itu adalah konflik kontraktual antara dua pihak. Nah, Pak Jokowi ini konflik dengan siapa secara perdata urusan ijazah? Nah, ada kan? Ya betul, pengadilan negeri kami tidak berwenang, tidak salah. Kecuali kalau pidana, Pak ya? Kecuali kalau pidananya sudah. Pidana ini kan ada dua. Satu yang melakukan pemalsuan, dua yang menuduh melakukan. Ini yang dituduh melakukan pemalsuan ini belum diadili soalnya. Ini yang malah yang menuduh, yang ditangkap dulu. Sementara ini tidak dikelirkan. Sebenarnya kalau masuk ke sini bisa. Itu belum terjadi ya. Lalu yang lebih gila lagi kan katanya, ini kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi. Dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu, bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Tapi kembali ke kasus tadi, kalau orang mempertanyakan tetap tentang kepalsuan atau ketidakpalsuan ijazah Pak Jokowi itu nggak salah juga kan? Nggak salah, karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Di mana di situ dikatakan masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen itu dibuka kepada publik demi transparansi. Kalau tidak mau buka, ada pengadilannya namanya Komisi Informasi. Itu dia bisa mengadili, ya, semacam peradilan semua yang keputusannya mengikat. Harus dibuka, buka. Siapa? Nanti dibuka aja di KPU, Solo, ya kan? Dulu daftar pertama KPU Solo. Ketika namanya masih Dr. Andes Joko Widodo. Sesudah jadi presiden juga ada ijazahnya lagi kok. Jadi insinyur Joko Widodo. Itu semua kan nanti bisa dibuka ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Pengamat politik Rogi Gerung sempat menjadi saksi ahli dalam persidangan tersebut. Namun, ia mengaku muak karena hal sepele ini terlalu berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas. Kalau ijazah palsu Pak Jokowi yang diduga begitu, kenapa nggak bercakap-cakap aja sih? Kenapa mesti masukin ke pengadilan? Sehingga saya mesti bolak-balik Jakarta Solo untuk jadi saksi ahli di situ. Hanya untuk menerangkan hal yang konyol. Apa susahnya? Pak Jokowi datang dari belakang, nih asli. Malu semua orang yang nuduh dia nggak asli kan? Tapi semakin ditunda, semakin orang curiga. Betul-betul kalau begitu memang palsu dong. Nggak ada percakapan sehingga mesti masuk pengadilan itu.